Shalom. Shalom. Pertama-tama puji dan syukur layaklah kita panjatkan kehadirat Tuhan karena berkat-berkat yang melimpah memberikan kita kesehatan, umur panjang, bisa kita menghirup udara segar sampai di malam hari ini. Sebelum kita mulai acara kita, terlebih kami bacakan tertib acara kebaktian bulanan Persekutuan Doa Oikumene PDO Tesalonika Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Cabang MPC Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 15 September 2022 di Sekretariat PP MPC Kota Batam. Acara kita yang pertama nanti kata sambutan Ketua MPC Kota Batam, yang kedua penyampaian pokok-pokok doa syafaat, ketiga ibadah, keempat doa pembuka, kelima bernyanyi lagu pujian, keenam kesaksian atas mukjizat Tuhan. Barangkali di antara kita yang mau menyampaikan kesaksian atas mukjizat yang diberikan Tuhan. Ketujuh doa syafaat, kedelapan bernyanyi, kesembilan renungan, kesepuluh bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, ke-11 dua persembahan, dua berbakti kami, dua berkat, 12 pertama-tama. Untuk itu kita masuk ke acara kita nomor 1. Kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak Ketua MPC Kota Batam. Kami persilakan. Duduk aja ya. Salam semua. Shalom. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat, semua karena kasih karunia Tuhan buat kita semua. Layak kita aminkan, layak kita ucapkan puji syukur sama Tuhan. Sedikit saya kelas balik bahwa pertama-tama kita ciptakan ibadah ini saat saya menjabat ketua BAC periode yang ketiga, keempat, kelima. Periode keempat, periode kelima. Pertama sekali itu di Baloi, sekretari kita rumah kecil. Pertama yang datang itu 6 orang. Bulan berikutnya bertambah, ada sekitar 13 orang, 14 orang. Bulan berikutnya meledak sesuai dengan permintaan kita sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Berdesak-desakan, panas, kipas-kipas, termasuk Bu Esther juga saya lihat di video itu kipas-kipas ya. Iya. Panas. Itu saya maklumi karena sempit dia hanya lurus ini aja satu rumah. Kalau hujan yang di luar nanti serbu ke dalam, desak-desakan. Saya berdua sama orang tua saya, sama istri saya, Tuhan, berikan kami tempat yang layak, tempat yang bagus. 2019 Tuhan mengangkat kita dengan luar biasa, memenangkan kita. Saya menjabat sebagai ketua MPC, dan Tuhan memberikan tempat ini yang terbaik buat kita. Jadi ada yang kepanasan nggak? Nggak ada. Nggak ada yang keringat ya? Nyaman. Nggak ada yang keringat ya? Kurang siap sama itu. Nah, jadi dari awal saya ada wanti-wanti sama istri saya, ini pasti sepi. Cuma Roh Kudus sudah mengatakan lanjutkan terus. Saya nggak mau tahu mau ada orang mau enggak. Yang jelas apa yang menjadi perintah Tuhan harus saya laksanakan. Dan saya punya keyakinan sebelum nanti Natal, karena saya punya rencana kita akan melaksanakan Natal. Sebelum Natal, bulan besok, tempat ini sudah dipenuhi oleh seluruh anggota kita untuk beribadah. Ini saya minta nanti kepada teman-teman, termasuk sama pendeta kita, supaya didoakan, supaya teman-teman kita, anggota kita semua terbuka hatinya, tergerak hatinya, dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka ada kerinduan untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita. 2 tahun lebih virus yang mematikan sudah kita katakan, kita amini sudah selesai. Kita lewat dari situasi yang ganas itu. Saya katakan ini yang layak disyukuri. Kita nggak bisa hanya mengatakan terima kasih Tuhan.
terima kasih Tuhan. Pertanyaannya, yang kita berikan untuk Tuhan itu apa? Kalau Tuhan sudah melewatkan masa-masa sulit itu dari kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Tuhan tidak menuntut uang kita. Uang kita yang memberikan itu Tuhan. Yang diminta Tuhan itu satu, ketaatan dan kesetiaan kita melekat akan Tuhan. Bagaimana taat kita setia? Ya ini ibadah kita ini satu kali sebulan kok. Kita hampir tiap hari kita nongkrong di Morning Bakery, nongkrong di mana-mana, sejam, 2 jam, sampai 3 jam. Kadang sampai toko roti itu pun tutup, kita masih di situ. Ini kita hanya, mungkin nanti paling lambat kita hanya 1 jam, 1 jam aja, 1 jam 20 menit. Masa kita nggak bisa berikan waktu untuk Tuhan? Nah, ini merupakan satu motivasi buat kita semua, supaya nanti kita saling membawa teman-teman kita di bulan berikutnya. Setuju ya? Jadi contoh macam Pak Tobi nanti bawa orang rumahnya, bawa teman kita dari kita 1-2 orang, begitu juga dari Lasturi, juga Pak Bapak, semua. Artinya jangan hanya kita sendiri yang datang. Jadi saling komunikasi, saling merangkul supaya kita tempat ini penuh. Bisa juga nanti kita bicarakan bagaimana menyangkut masalah Natal kita. Kalau hanya 100 orang, cukup nanti kita di sini seperti tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu kita juga 100 orang cukup di sini sama nanti juga. Tapi kalau nanti 200 orang, saya akan bikin di hotel. Ada alasan saya kepada teman-teman yang lain, tetangga sebelah, kalau 200 nggak cukup di sini, kan kayak gitu. Ada alasan saya. Biar jangan nanti, itu dia. Betul PC Kristen yang wajar lagi. Nah itu kita mau kita bahas begitu. Tapi kalau nanti artinya lebih dari 100 yang datang untuk menghadiri acara Natal kita buat di hotel, setuju ya? Ya nanti juga teman-teman bisa alasan itu. Ya nggak muat di sekretariat 200 orang, makanya ketua ambil inisiatif ke sana. Itu nanti jawaban kita masing-masing. Saya rasa itu aja. Saya percaya kalau kita terus bersama dengan Tuhan, kalau kita terus melayani Tuhan, percayalah Tuhan akan beri yang terbaik buat kita. Di Tuhan, saya kembalikan kepada Kita masuk ke acara nomor 2 Bapak Ibu, penyampaian pokok-pokok doa siapa. Kita sampaikan dari kita dulu simpel ya. Ada yang mau disampaikan silakan. Macam tadi Bung apa tadi? Baik, baru meninggal 3. Istrinya siapa namanya? Frida Burutabarat. Elfrida Burutabarat. Minta kekuatan lah, penghiburan dari Tuhan gitu ya. Untuk keluarga yang ditinggalkan. Si kecil Pak. Ada lagi nggak teman-teman dari sore ini? Dari Lasturi ada? Didoakan? Pak Tobi? Pak Robin ada? Ada kan Esther? Oh Esther ya, baru sembuh ya. Masih dalam perobatannya. Jangan person aja Bu, nggak apa-apa. Nanti kita doakan sama-sama. Didoakan Ketua PAC Sabulung. Disuruh garda seputar-putar deh. Disuruh garda seputar-putar. Buat aja Pak putar-putar. Iya. Pak putar-putar. Terus senior kita PP, saya nggak tahu apakah sudah dikirim apa tulang sumsum belakang rusak. Sebentar ya. Namanya ini teman kita ada pulang. Gulung, saya putar-putar. Ah ya. Ketua putar. Saya gulung kan? Putar-putar. Saat putar
Sahat Oh, sahat putar-putar. putar-putar ya. Sahat putar-putar. Oh, saat putar-putar tadi. Itu kita lewatkan aja. Nggak ada namanya. Udah? Seluruh anggota PP yang sakit. Ya, didoakan juga biar nanti yang terakhir seluruh anggota bulan depan supaya semuanya hatinya terbuka untuk ibadah. Baik, kita masuk acara ibadah Bapak Ibu. Kita bernyanyi lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, layaklah kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena belas kasihan-Mu memberikan kami kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, semua berkat-berkat-Mu melimpah yang kami butuhkan di dunia yang fana ini, sehingga kami bisa tiba sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, tibakan kami pribadi lepas pribadi dari rumah kami masing-masing. Ada yang dari rumah jauh, dari dekat, bisa sampai di tempat ini, di kantor sekretariat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Batam. Di sini kami bersatu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus melalui persekutuan doa Okumene Tesalonika yang kami dirikan di tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat kami bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa COVID 2 tahun terakhir ini. Tuhan, kami bisa dalam keadaan sehat sampai malam hari ini. Begitu Tuhan, banyak saudara kami yang sudah Tuhan panggil melalui sakit penyakit. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu memberikan kami umur panjang bisa sampai kami di malam hari. Tuhan Yesus, di sini kami bersatu padu memuji memuliakan nama-Mu melalui nyanyian, mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkatilah kami Tuhan, jauhkan dari kekuatan-kekuatan iblis. Kiranya Roh Kudus mulai yang hadir di tengah-tengah kami.
terkhusus buat hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati, tambahkan nikmat bijaksana-Mu agar hamba-Mu PDB Bapak Andreas Siregar bisa menyampaikan dengan hikmat. Kami yang mendengarkan beroleh sukacita yang luar biasa daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus, banyak lagi saudara-saudari kami yang belum bisa bergabung. Bila mana mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus kasihani mereka, sembuhkan penyakit mereka. Bila mana mereka dalam pekerjaan, berkati pekerjaannya. Bila mana mereka dalam keadaan sedih atau sedang berduka, lawatlah mereka Tuhan. Hiburlah mereka, tambahkanlah apa kerinduan hati mereka. Bila mana mereka dalam keadaan malas Tuhan, tidak ada niat untuk memuji nama-Mu, kasihanilah mereka. Ketuk pintu hati mereka Tuhan, agar mau mereka di bulan depan, di hari-hari yang akan datang, memberikan waktunya bersatu dengan kami melalui video kami ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, inilah persekutuan kami. Kami mau Tuhanlah yang memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami sesama kami manusia, terlebih dosa kami terhadap Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Menyambut kesaksian atas mujizat Tuhan dari kita masing-masing, kita bernyanyi lagu pujian Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita masuk ke acara nomor 6, Bapak Ibu. Siapa dari kita yang mau bersaksi atas mujizat Tuhan di hidup kita? Waktu dan tempat kami. Pertama dari Ibu Esther, nanti disusul dari kita. Izin Ketua. Pertama sekali
Mari saya perkenalkan, saya nama Esther Nabi Tukulu, anak saya 5. Jabatan. Jabatan saya sekarang Ketua Sekretaris DIPAC Lubu Baja. Izin membantu kita. Shalom. Shalom. Saya mau bersaksian bahwa saya merasakan kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup saya. Saya pertama tadi kita menyanyikan lagu itu, saya sudah tertahan dari mata. Sebenarnya air mata untuk mengucap syukur sama Tuhan. Beberapa bulan lalu memang ada beberapa masalah dalam hidup saya. Saya memang mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa minta bantuan dari siapa. Termasuk kemarin juga saya sudah membicarakan sama ibu pembina Nantul. Saya ceritakan bahwa ada di pasar pagi saya punya usaha jualan kopi kecil-kecilan, ternyata pipa apa-apa yang di apa-apa sana bocor, jadi keluar semuanya kotoran masuk pas persis ke gerobak kita jualan kopi. Jadi kami udah mengeluh sama apa-apa, mereka nggak tanggapi. Semua kami ada berapa yang kena imbas itu sama apa-apa sampai dipiral, mereka nggak tanggapi. Tapi sungguh sangat luar biasa. Pemuda Pancasila adalah sangat mengayomi saya. Mulai saya masuk ke Pemuda Pancasila sangat luar biasa, saya selalu diayomi. Termasuk Ketua Darul Sejabat, sudah saya rasakan kasih sayangnya. Dulu waktu motor saya pun ditilang sangat luar biasa. Semuanya, tak ada satu pun. Hanya lebih dari saudara Pemuda Pancasila sangat mengayomi saya. Begitu juga kemarin ada juga masalah di parkiran sana. Saya sampai bentrok sama Pak RT sama semua orang rokok karena ada di sana lahan sedikit parkir. Saking sakitnya sampai 10 mobil. Mereka bayar bulanan cuma 100.000, sementara kita bayar setoran buat makan nggak cukup. Masalah itu waktu itu bertubi-tubi. Jadi mungkin karena kepikiran di situ untuk membiayai anak-anak sekolah, karena saya sendiri, maaf saya seorang single parent, untuk kelima anak saya. Sangat bertubi-tubi masalah itu. Kebetulan saya pulang ke kampung baru beberapa bulan minggu kemarin. Saya mungkin karena kepikiran dan capek karena maaf meninggal tulang saya pulang baru 2 hari. Saya tiba di sini. Setibanya di sini, intinya kalau masalah tadi masalah yang besar pagi langsung saya ceritakan, langsung diselesaikan sama Ketua Predi Simbolon. Saya lapor sama Ketua Predi Simbolon, Ketua tolong saya nggak tahu lagi makan apa karena begini. Saya ceritakan pipa itu, jujur sangat luar biasa. Ketua Predi Simbolon langsung turun ke lapangan. Langsung kita simbol, jangan sampai kalian diganggu masyarakat gak makan kalau seperti ini, masa kotoran berlimbah keluar katanya. Nanti izinmu bisa kami copot. Kalau memang ini nggak bisa diselesaikan, kami akan demo. Itu langsung ditanggapi sama Ketua di simbol, sangat luar biasa. Jadi masalah juga di parkir pun semua yang tadi itu, jadi mereka melapor langsung kami ke Dinas Perhubungan, datang polisi, datang tentara, semuanya diselesaikan dengan nama sama Pak RT di sana. Selesai sesuai dengan harapan, semuanya sudah sungguh luar biasa semuanya. Tapi mungkin karena udah sempat kepikiran saya dengan semuanya itu, karena gimana anak-anak masih pola, mungkin gak sesuai badan dengan hati. Mungkin saya jadinya kepikiran. Itulah kemarin pas Natulang nelpon, pas saya lagi di rumah sakit Harapan Bunda, lagi dicek, karena dicek di puskesmas Sungai Panas pertama sekali, karena saya sama sekali nggak bisa genggam, nggak bisa makan, tangan saya nggak bisa bergerak sama sekali, makaikan baju aja anak saya ini. Terus yang suap saya, anak saya Rinto yang paling besar, suap makan nggak bisa, taruh ke mulut pun nggak bisa. Dari udah sekian umur saya udah 42 tahun, saya nggak pernah seperti itu. Tapi itulah mungkin cobaan dari Tuhan supaya saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi sangat luar biasa. Aku secara khusus terima kasih kepada Ibu Pembina, sangat banyak sekali untuk nasihati saya harus dekatkan sama Tuhan Yesus selalu, walaupun COVID ini selalu Tulang menasihati saya harus karena Tuhan harus sedikitkan diri. Kedua ya selalu terima kasih Tulangku yang baik. Aku dari saudaraku pun belum nggak ada aku temukan seperti baiknya Tulang. Terima kasih banyak sama Ketua juga, semuanya di sini semuanya. Jadi sungguh luar biasa. Saya sudah langsung dirujuk ke Harapan Bunda, langsung diperiksa sama dokter syarat, Dokter Muhammad Reza. Saya dikasih obat racikan. Obat racikan itu baru malamnya saya makan 1 kali, langsung sangat luar biasa. Tangan saya semua sudah saya bisa gerakkan semuanya.
sekarang saya dalam pemulihan. Nanti masih kontrol tanggal 9. Saya minta doa sama semuanya di sini, sama teman-teman, sama ketua, sama semuanya lah yang sini yang saya hormati. Minta doanya biar saya sehat total, karena saya masih banyak perjuangan untuk berjuangkan anak-anak saya di Lima ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kita semuanya. Amin. Luar biasa. Ada lagi dari kita Bapak Ibu yang mau menyaksikan langsung kebaikan Tuhan Yesus buat kita masing-masing? Ya, Bapak. Sebutkan namanya seperti matanya dan aku tahu. Salam, selamat malam Ketua izin. Saya dari Marga Utara Barat, Eko Marga Utara Barat, Ketua Kata Berkapa. Di sini kita di Batu Aji. Minggu yang lalu saya ada ngasih kesaksian Ketua hari Minggu, pas saya aktivitas tanggal di Hotel Aris. Saya dapat tamu dari Hotel Aris, drop ke Nagoya Hill. Saya jalan jam 10.45. Sedangkan acara di gereja untuk tatakumen jam 11 lewat. Itu nggak bisa ditinggalkan karena saya udah 4 kali absen. Kalau saya nggak hadir hari Minggu itu hangus. Saya dari gereja HKBP ke Katolik harus belajar takumen lagi untuk menerima Kristi. Itu saya drop tamu saya ke Nagoya Hill. Saya minta izin karena dia rental 6 jam kan. Pak, saya bisa minta izin nggak? Saya bilang, mau kemana? Saya mau ke gereja. Dari Nagoya Hill saya bawa mobil udah kayak kesetanan gitu, mau ngejar gereja ke Katolik di Batu Aji. Pas sampai di Muka Kuning dan itu kayaknya ada coel saya, jangan kamu potong kontainer itu, ada kren, jangan kamu potong katanya. Macam dicoel, kamu usah santai aja katanya. Perasaan saya memang nggak saya potong, tiba kira berapa detik aja jatuh bloti depan saya tuh. Nah, puji Tuhan lah saya nggak kena, itu suatu kesaksian. 5 meter aja jaraknya bloti dari kontainer itu, tak pelanting kan. Untung nggak kena ke kaca mobil saya. Kalau kena barangkali saya sudah hancur juga. Jadi itulah kesaksian saya. Ya, namanya kita mau ngejar ke rumah Tuhan. Gitu. Ya. Luar biasa. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, lanjut ya. Langsunglah kami berikan waktu kepada Ibu membawa 2 syafaat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa, kita meminta kekuatan dalam doa syafaat kita pada malam hari ini dalam ibadah persekutuan kita. Ya Bapa Surgawi, kepadamu kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah perdana persekutuan doa Aukemene bersama dengan keluarga besar pemuda Pancasila di Kota Batam, yang pada malam hari ini merupakan ibadah perdana. Kami tahu ya Tuhan, ini boleh terjadi, itu semua karena perkenan, itu semua karena pertolongan Tuhan yang boleh mengantar kami di tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh berkumpul bersama di sini, bersekutu dan memuliakan Engkau. Tuhan, 2 tahun lebih kami mengalami COVID yang begitu berat yang kami rasakan,
di mana setiap aktivitas kami terhenti oleh karena penyakit ini, termasuk ibadah pada malam hari ini. Dan kami percaya ini boleh dilalui semua, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa kiranya ke depannya Tuhan, di dalam ibadah persekutuan kami ini, Tuhan kiranya menggerakkan saudara-saudara kami, sehingga kami boleh datang bersama-sama lagi dalam memuji dan memuliakan Engkau. Kami mohon Engkau kiranya memberkati kami semua, khususnya kami keluarga besar pemuda Pancasila di Kota Batam, sehingga kami boleh tetap memuji memuliakan Engkau. Kami boleh datang membawa jiwa-jiwa yang baru di tempat di sini dalam memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami berdoa untuk kepengurusan MPC Pemuda Pancasila Kota Batam, kepengurusan dalam ibadah persekutuan doa kami. Siapapun kami pengurus ya Tuhan yang Engkau pakai, berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan. Engkau kiranya mengaruniakan kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan ini di dalam kepengurusan kami, di dalam organisasi kami boleh melakukan dengan baik seturut kehendak yang asalnya daripada-Mu. Jadikan kami sebagai alat dan terang-Mu. Biarlah kami menjadi contoh bahwa Pemuda Pancasila ini merupakan organisasi yang lepas dari seperti apa yang orang sampaikan di luar sana, premanisme. Namun kami buktikan bahwa kami Pemuda Pancasila hadir di Kota Batam, membawa damai, membawa sukacita, membawa perubahan untuk organisasi yang lain. Karuniai kami semua ya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Ya Bapa, dalam ibadah persekutuan kami pada malam hari ini, secara khusus kami berdoa abang ipar dari Pak Eko, suami dari Ibu Elfrida Huta Barat yang baru-baru dimuliakan Tuhan. Kepadamu kami mohon kiranya Tuhan menghiburkan keluarga besar Ibu Elfrida Huta Barat. Biarlah ya Tuhan di dalam duka cita yang mereka alami, kami yakin dan percaya bahwa di sana ada sukacita yang asalnya dari Tuhan. Berkati semua rumpun keluarga besar mereka ya Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan mereka hanya menyerahkan hidup dan kehidupannya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di tengah-tengah ibadah kami juga kami berdoa buat Ibu Esther yang masih dalam perobatan, saudara kami Angel dalam pemulihan di mana di bagian tubuh ada benjolan, Ketua PAC Sagulung Bapak Sahat Butar-Butar yang mengalami penyakit hipertensi, pembengkakan jantung, dan mungkin dari beberapa anggota Pemuda Pancasila yang dalam keadaan sakit, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa dengan kuasa-Mu, bahwa dengan Roh-Mu ya Tuhan, apapun penyakit, apapun yang masalah yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, oleh bilur-bilur-Mu semua telah disembuhkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib yang setia, yang selalu menolong dan memberkati kami. Apapun penyakit kami, di dalam nama-Mu semua telah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami tetap menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk adik kami Gladys Sitorus yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan senantiasa memberkati saudara kami Gladys. Biarlah di dalam penantiannya, di dalam mencari pekerjaan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan yang terbaik buat saudara kami Gladys.
Berkati ibadah kami selanjutnya sampai akhir ya Tuhan. Bimbing kami selalu, sertai kami selalu. Biarlah kami selalu tekun di dalam Engkau. Sempurnakan doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih dan karunia-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi lagu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan kami rindu belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan firman-Nya pada saat malam hari ini, sehingga kami boleh mengenal kebenaran dan kami dimerdekakan oleh kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Bang Ketua sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ini pertama kali saya boleh menyampaikan firman Tuhan di DC Pemuda Pantai
Pancasila. Saya Andreas Siregar, Bapak Ibu. Saya tinggal di Batu Haji. Istri saya Boru Marpau. Tuhan mengaruniai kami 2 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua pria. Itu ya. Saya bekerja, Bapak Ibu. Saya bukan full timer. Saya bekerja di yayasan, sebagai ketua yayasan. Istri saya juga bekerja sebagai guru SD negeri, dan kami juga ada usaha kuliner. Ya, abang kita sudah pernah datang ke tempat kita, namanya B2 Terlezat di Batu Haji. Ya, kita juga punya usaha kursus ya, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan kursus musik. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin mengkursuskan anak-anaknya. Nama tempat kursus kita Master Bakat di SP Plaza lantai 2. Ada piano, drum, biola, ada gitar, bass, rhythm, melodi, dan ada saksofon. Demikian perkenalan dari saya. Saya tidak bermaksud apa-apa, karena ini pertama kalinya saya ada di tempat ini, supaya kita saling mengenal. Malam hari ini saya melihat wajah-wajah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bilang dulu sama sebelah Bapak Ibu, kamu orang yang diberkati Tuhan. Ya. Di masa COVID, Bapak Ibu, saya lihat data WHO tahun 2022, ada 16,6 juta orang yang mati kena corona. Tapi malam hari ini Bapak Ibu dan saya ada di tempat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita masih hidup. Ya, coba colek sebelah saudara. Mau lu dong. Ya, kalau masih mau lu bayar utang kayak. Masih hidup kita kan harus bayar utang ya. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita perhatikan, orang Kristen zaman sekarang itu begitu berbeda dengan orang Kristen mula-mula. Seorang yang bernama Josh Barna mengadakan sebuah riset penelitian. Dari 127 faktor penguji yang dia pakai untuk menguji orang Kristen di akhir zaman ini, hasilnya Bapak Ibu sangat mengejutkan. Dia menemukan dari riset itu bahwa orang Kristen zaman sekarang kedapatan hanya sedikit lebih baik dari orang-orang dunia. Artinya apa? Artinya orang Kristen zaman now, orang Kristen akhir zaman, orang Kristen zaman sekarang nggak ada bedanya dengan orang dunia. Wih, sedih loh Bapak Ibu dengar berita. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Buktinya apa? Kita lihat Bapak Ibu, kalau orang dunia kawin cerai, sekarang pun Pak, orang Kristen udah banyak yang cerai. Orang dunia nipu, orang Kristen pun banyak yang nipu. Orang dunia kasar, orang Kristen pun banyak yang kasar. Walaupun kalau di gereja dia bisa nyanyi sambil angkat tangan, sungguh indah Kau Tuhan. Tapi kalau di rumah
Dia marah, istrinya di smackdown. Udah jatuh, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di gereja hari Minggu depan dia nyanyi lagi, lanjut lagunya. Penuh kasih dan sayang. Istrinya di sebelahnya, ininya masih biru. Bilang, Papa, ibarat kodok. Asik Pak. Sungguh indah kau Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, saya mengerti yang dimaksud si pengkhotbah itu. Kita kalau di acara-acara, di punguan-punguan, di pertemuan-pertemuan, kita bisa lembut loh Bapak Ibu, bisa. Anak kita pun kadang, tapi coba kalau di rumah dia marah, istrinya dibilang, setan kau. Istrinya nggak mau bilang, apa kau bilang? Kau hantu, kau hantu. Mereka marahin anaknya, bagudung. Bayangin, setan kawin sama hantu, anaknya bagudung. Orang dunia suka bohong, orang Kristen juga banyak yang suka bohong. Udah di mana Le? Oh, OTW, padahal masih di rumah. Orang dunia kejam. Orang Kristen pun banyak yang kejam Bapak Ibu. Kita lihat tuh, dari berada, dari brigadir sampai jenderal, semuanya Kristen. Nggak ada bedanya orang Kristen zaman sekarang dengan orang dunia. Sangat berbeda dengan orang Kristen mula-mula. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul, bagaimana orang Kristen mula-mula itu hidup, dikatakan mereka sehati sepikir. Unity, saling memperhatikan, saling membantu, saling mendukung, saling mensupport. Tiap-tiap waktu mereka berkumpul sambil memecah-mecahkan roti dan memuliakan Allah. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka. Dan yang paling dahsyat, tidak ada di antara mereka yang hidup berkekurangan. Nggak kaya, tapi tidak ada yang kekurangan. Kenapa? Beda dengan orang Kristen zaman sekarang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di satu gereja ada orang yang kaya sekali, tapi di gereja itu juga ada orang yang susah sekali. Kenapa orang Kristen mula-mula dikatakan tidak ada yang berkekurangan? Karena mereka sehati sepikir. Tiap-tiap mereka yang memiliki harta, tanah, rumah, menjual hartanya dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bapak Ibu mau pulang dari tempat ini jual harta Bapak Ibu, jual tanah, jual rumah, langsung ada yang pelototin saya karena hartanya banyak. Ya, rumahnya banyak, tapi ada yang haleluya, puji Tuhan, karena dia nggak punya rumah, nggak punya harta. Orang Kristen mula-mula dikatakan mereka sangat disukai oleh semua orang dan sangat dihormati. Nah, pertanyaannya, saya nggak akan panjang Bapak Ibu khotbah, ini ibadah perdana, amin. Nanti aku nak bebayan siregari nalili berjanji tadi dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak akan lama Bapak Ibu.
Kita mau cari tahu kenapa orang Kristen zaman sekarang begitu berbeda dengan orang Kristen mula-mula. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Roma 12 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi penyebabnya ternyata kenapa orang Kristen zaman sekarang sangat berbeda dengan orang Kristen mula-mula, karena tidak mengalami perubahan. Katakan bersama-sama perubahan. Maka Paulus bilang, kamu mesti mengalami pembaharuan budi. Bahasa Yunaninya ini metanoia, yang artinya perubahan pola pikir, perubahan mindset, pembaharuan akal budi. Pertobatan kekristenan itu berbeda Bapak Ibu dengan pertobatan agama-agama pada umumnya, beda. Kalau pertobatan agama pada umumnya Bapak Ibu itu berhenti, cukup sampai di situ. Wah, dia udah gak minum-minum lagi loh, udah bertobat dia loh, udah gak minum-minum lagi dia. Itu bertobat katanya. Waktu ditanya kenapa Bapak gak minum lagi, iya, dokter bilang lever saya udah akut, ya saya gak minum lagi. Wah, dia udah gak main judi lagi, udah bertobat loh dia loh, udah bertobat dia gak main judi lagi. Kenapa? Udah habis uangnya. Pertobatan kekristenan itu standarnya gak cuma sampai di situ, tapi harus mengalami metanoia, perubahan pikiran, mindset, paradigma, pola pikir, berhenti berbuat dosa dan dibaharui pikirannya sehingga mindsetnya berubah. Kalau orang mindsetnya berubah, gaya hidupnya pasti berubah. Kalau pola pikir orang berubah, kelakuannya pun pasti berubah. Ada yang bilang amin? Kenapa orang Kristen udah belasan tahun ada di gereja tapi tetap tidak berubah? Mindsetnya tidak berubah, pola pikirnya nggak berubah. Paulus bilang, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Bagaimana caranya sekarang kita mengalami perubahan, pembaharuan pikiran, pembaharuan mindset? Dengan cara kita mendengar Injil. Amin. Katakan bersama-sama mendengar Injil. Dengar khotbah Bapak Ibu. Lagi nyetir, lagi nggak banyak tugas, ibu-ibu lagi santai, dengar khotbah. Sekarang kita punya banyak fasilitas untuk bisa mendengar khotbah di YouTube. Dengar, ulangi. Sudah dengar di gereja, ulangi, sehingga pola pikir kita yang lama itu diruntuhkan dan kita mengalami pola pikir yang baru. Prinsip-prinsip hidup yang lama, prinsip-prinsip yang duniawi itu dirubah oleh prinsip-prinsip kebenaran. Saya tidak sedang mengajarkan kita jadi malas lalu kita cuma dengar-dengar khotbah. Tidak.
kita harus tetap bertanggung jawab, kerja keras, rajin, berkarir, mengupgrade diri, membangun rumah tangga dengan baik. Tapi yang paling penting, kita dibaharui terus pola pikir kita. Amin. Sehingga kita gak sama dengan orang dunia. Sekalipun kita masih hidup di dunia, tapi kita sudah punya mindset sebagai anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu, beri tepuk tangan dulu buat Allah kita. Amin. Jadi kenapa yang pertama tadi orang Kristen zaman sekarang serupa dengan orang dunia? Karena tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Maka malam hari ini pesannya hanya singkat. Kita harus berubah. Amin. Bapak Ibu, bilang sama sebelah saudara, kita harus berubah. Ya, dimulai dari perubahan pola pikir, mindset, paradigma. Caranya bagaimana? Kita belajar kebenaran, baca firman Tuhan, dengar khotbah Bapak Ibu. Ya. Dan ketika mindset kita berubah, wow, kita semakin bertanggung jawab dan kita semakin berkualitas hidup kita. Kenapa? Karena prinsip-prinsip di dalam Alkitab ini adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu. Amin. Kalau dunia bisa digoncang, kerajaan Allah tidak bisa digoncang. Lewat COVID, berapa banyak orang yang mengalami harus gulung tikar, Bapak Ibu. Waduh, digoncang lewat COVID. Tapi kerajaan Allah tidak bisa tergoncangkan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tidak tergoncangkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Kami diajar untuk tidak jadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun kami masih hidup di dunia, tapi ajar kami Tuhan memiliki pola pikir kerajaan Allah, pola pikir anak-anak Tuhan, sehingga kami tidak larut dalam dunia ini. Kami boleh berbeda Tuhan, sehingga Tuhan semakin hari hidup kami semakin berkualitas di hadapan-Mu. Kami bertanggung jawab, kami berkarir, kami bekerja keras, kami mengupgrade diri, semuanya demi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pembawa acara, Bapak. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Tidak menyesal kita dan tidak sia-sia kehadiran kita datang ke tempat ini. Semakin mendapat berkat kita melalui firman yang telah kita terima. Kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Kita bernyanyi lagu pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, setelah memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan
kita berdoa, Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, dan kami akan akhirinya pada malam hari ini. Kami berdoa sekali lagi untuk pemuda Pancasila MPC di Kota Batam ini, Tuhan kiranya memakai menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Berkati seluruh pengurus, berkati juga abang kami Bang Darwin sebagai ketua yang memimpin MPC Pemuda Pancasila di Kota Batam ini, berikan hikmat roh takut akan Tuhan turun atas kota kami. Begitu juga seluruh pengurus, seluruh keluarga demi keluarga, anak-anak, semuanya kami serahkan dalam tangan. Kami rindu menerima berkat dari Tuhan yang terbaik pada malam hari ini. Mari angkat tangan Bapak Ibu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan perlindungan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, siapa ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. mari kita berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa